pembahasan pembimbing mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan teman-teman yang saya banggakan. Syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kami dari kelompok 6 dan saya Asria sebagai penyaji pertama akan mempresentasikan materi mengenai penipuan komputer. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu penipuan. Penipuan adalah sesuatu atau segala sesuatu yang dilakukan seseorang untuk menghasilkan keuntungan secara tidak adil terhadap orang lain. Tindakan curang meliputi kebohongan, penyembunyian kebenaran, kelicikan, dan tindakan tersebut sering melanggar kepercayaan. Baik seseorang di dalam organisasi maupun di luar organisasi dapat melakukan penipuan tersebut. Di sini terdapat penipuan internal. Penipuan internal itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu penipuan aset atau penipuan pegawai. Penipuan aset atau pegawai itu yaitu tindakan yang dilakukan seseorang untuk kepentingan pribadinya. Sedangkan penipuan pelaporan keuangan itu tindakan yang meliputi penghilangan pelaporan keuangan yang menyesatkan secara material. Selanjutnya itu proses penipuan. Ada 3 karakteristik yang kebanyakan menghubungkan dengan proses penipuan. Yang pertama itu pencurian sesuatu yang berharga, baik itu secara tunai atau peralatan, persediaan maupun data. Yang kedua itu konversi aset yang dicuri secara tunai. Dan yang terakhir itu penyembunyian kejahatan untuk menghindari pendeteksian. Dan selanjutnya materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Fitrianto. Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan poin materi berikutnya, yaitu sebab-sebab terjadinya penipuan. Yang pertama itu adalah tekanan. Tekanan adalah motivasi seseorang untuk melakukan penipuan. Tekanan dapat berupa tekanan keuangan seperti gaya hidup yang berada di luar kemampuan atau memiliki banyak utang atau biasanya banyak tagihan. Jadi memang seringkali seseorang dapat melakukan tindak kecurangan karena secara terpaksa karena adanya tekanan ini. Kemudian yang kedua itu adalah peluang. Peluang adalah kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan dan menutupi suatu tindakan yang tidak jujur. Peluang seringkali berasal dari kurangnya pengendalian internal. Jadi memang seorang itu juga biasa melakukan tindakan peluang terhadap penipuan karena mereka merasa jika melakukan hal ini mereka dapat mendapat banyak keuntungan. Yang ketiga itu adalah rasionalisasi. Rasionalisasi adalah
apapun, karena memang dalam hal ini mereka itu merasa bahwa mereka merasionalisasi ini adalah tindakan yang wajar. Jadi memang ada penipuan dan mereka menganggap bahwa ini lebih baik dilakukan untuk melakukan ini lebih baik dilakukan untuk mendapat keuntungan daripada jujur tapi tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Itulah tadi dari materi saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mutmainah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penipuan komputer. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu penipuan komputer. Penipuan komputer yaitu sebagai tindakan ilegal apapun yang membutuhkan pengetahuan teknologi komputer untuk melakukan tindakan awal penipuan, penyelidikan, dan pelaksanaannya. Nah, secara khusus, di penipuan komputer ini mencangkup hal-hal seperti pencurian, penggunaan, akses, modifikasi, penyalinan, dan perusakan software. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan klasifikasi penipuan komputer. Nah, salah satu cara untuk menggolongkan penipuan komputer yaitu dengan cara menggunakan model pemrosesan data. Nah, di dalam model pemrosesan data ini terdapat 5 poin. Yang pertama input, yang kedua pemroses, yang ketiga perintah komputer, yang keempat data, yang kelima output. Nah, di sini terdapat 5 poin model pemrosesan data. Saya akan menjelaskan kelima poin tersebut. Yang pertama, input. Input yaitu penipuan komputer yang dilakukan dengan cara mengubah input komputer. Nah, cara ini adalah cara yang paling umum dan sederhana, karena cara ini hanya memerlukan sedikit keterampilan komputer. Pelaku hanya perlu memahami sedikit bagaimana sistem beroperasi komputer, sehingga pelaku bisa menutup langkah mereka. Selanjutnya yang kedua, pemroses. Nah, pemroses ini yaitu penipuan komputer yang dilakukan melalui menggunakan sistem tanpa diotorisasi, seperti pencurian waktu dan jasa komputer. Selanjutnya yang ketiga, perintah komputer. Perintah komputer. Penipuan komputer dapat dilakukan dengan cara merusak software yang memproses data perusahaan. Selanjutnya yang keempat, data. Data di sini, penipuan komputer diawali dengan mengubah atau merusak file-file data yang ada di perusahaan, menyalin, menggunakan, dan mencari file-file tersebut tanpa diotorisasi. Selanjutnya, output. Output. Penipuan komputer dapat dilakukan dengan cara mencuri atau penyalahgunaan output system. Output system dapat ditampilkan pada layar atau dicetak di kertas. Nah, itu tadi penjelasan mengenai penipuan komputer. Saya akan berikan satu contoh penipuan komputer. Salah satu contohnya yaitu kejahatan yang ada di dunia maya, di mana komputer sebagai alatnya, yaitu dengan cara spamming dan kejahatan hak cipta dan kekayaan intelektual. Baik, itu tadi yang bisa saya jelaskan mengenai penipuan komputer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang penipuan dan teknik penyalahgunaan komputer. Ada beberapa penyalahgunaan komputer. Yang pertama yaitu hacking. Hacking adalah akses, modifikasi, atau penggunaan alat elektronik atau beberapa elemen dari sebuah sistem komputer yang tidak sah
Yang kedua yaitu detecting, adalah sebuah pengembalian kendali atas komputer orang lain untuk melakukan aktivitas perlawanan tanpa sepengetahuan pengguna komputer yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu botnet. Botnet adalah sebuah jaringan komputer yang terbatas, yang kuat, dan berbahaya, yang digunakan untuk menyerang sebuah jaringan komputer yang menyebabkan malware. Yang keempat yaitu zombie internet, adalah sebuah komputer yang dibajak, biasanya merupakan bagian dari botnet yang dipergunakan untuk melakukan berbagai serangan internet. Yang kelima yaitu data reading, adalah mengubah data sebelum atau selama entry ke dalam sebuah sistem komputer untuk menghapus, mengubah, menambah, dan memperbaharui data sistem kunci yang salah. Yang keenam yaitu kebocoran data, adalah menyalin data perusahaan tanpa izin. Seringkali kebocoran data ini meninggalkan indikasi bahwa ia telah disalin. Kemudian yang ketujuh yaitu teknik salami, adalah pencurian sebagian kecil uang dari beberapa rekening yang berbeda. Yang kedelapan, spionase ekonomi, adalah mencuri informasi, rahasia dagang, dan kekayaan intelektual. Yang kesembilan yaitu pemerasan dunia maya. Pemerasan dunia maya ini yaitu ancaman untuk membahayakan sebuah perusahaan atau seseorang jika sejumlah uang tertentu tidak dibayarkan. Yang ke-10, terorisme internet, adalah menggunakan internet untuk mengganggu perdagangan elektronik serta membahayakan komputer dan komunikasi. Yang 11 yaitu misinformasi internet, adalah menggunakan internet untuk menyebarkan informasi palsu atau informasi yang menyesatkan. Yang ke-12 yaitu penipuan lelang internet, adalah menggunakan situs lelang internet untuk menipu orang lain atau sebuah organisasi. Yang ke-13 yaitu penipuan klik, yaitu memanipulasi jumlah waktu iklan yang diklik untuk meningkatkan tagihan periklanan. Dan yang terakhir yaitu pembajakan perangkat lunak, yaitu menyalin atau mendistribusikan perangkat lunak berhak cipta tanpa izin. Itulah tadi beberapa penipuan dan teknik pengenalan komputer. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Nuruli. Di sini saya akan membahas materi tentang penipuan komputer. Langsung saja pada bagian E, yaitu mencegah dan mendeteksi penipuan komputer. Di sini ada 26 langkah untuk mencegah dan mendeteksi penipuan komputer. Dan saya hanya akan menyebutkan beberapa saja. Cara yang pertama yaitu menggunakan cara-cara yang benar dalam mempekerjakan dan memecat pegawai. Yang kedua, mengatur para pegawai yang merasa tidak puas. Yang ketiga, melatih para pegawai standar keamanan dan pencegahan terhadap penipuan. Yang keempat, mengelola dan menelusuri lisensi software. Yang kelima, meminta menandatangani perjanjian kerahasiaan kerja. Keenam, meningkatkan kesulitan melakukan penipuan terhadap komputer. Yang ketujuh, mengembangkan sistem pengendalian internal agar kuat. Yang kedelapan itu memisahkan tugas. 9, meminta pegawai mengambil cuti dan melakukan rotasi pekerjaan. Yang ke-10, membatasi akses dan perlengkapan komputer serta file data. Poin selanjutnya yaitu teknik penipuan komputer. Adapun beberapa
teknik penipuan komputer. Yang pertama itu menjebol, kedua mengacak data, ketiga kebocoran data, yang keempat serangan penolakan pelayanan, kelima menguping, keenam pemalsuan email, yang ketujuh melanggar masuk, yang kedelapan informasi yang salah yang ada di internet, dan terorisme. Yang kesembilan bom waktu logika. Yang kesepuluh itu menyamar atau menipu. 11 menyusup. 12 atau yang terakhir teknik alam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasikan materi kami, yaitu mencegah dan mendeteksi komputer. Nah, seperti yang kita ketahui yang telah dijelaskan teman-teman dari awal, bahwa ada suatu masalah menjadi permasalahan besar, yaitu penipuan terhadap suatu komputer. Nah, sehingga kita melakukan suatu pencegahan dan pendeteksian komputer, Nah, di dalam pencegahan dan pendeteksian komputer ini akan menimbulkan beberapa manfaat. Nah, di salah satu manfaatnya adalah membuat penipuan lebih kurang terjadi atau lebih jarang terjadi. Nah, artinya penipuan ini yang dulunya akan sering-sering terjadi, penipuan dalam suatu komputer, dengan adanya mencegah dan mendeteksi adanya pencegahan dan pendeteksian, maka akan ada pula kurangnya penipuan di dalam suatu komputer. Nah, kemudian manfaatnya yang kedua, meningkatkan kualitas untuk melakukan penipuan. Nah, artinya penipuan yang terjadi tidak sewenang-wenang, akan terjadi penipuan itu dalam suatu komputer. Kemudian memperbaiki metode deteksi. Dalam memperbaiki metode deteksi bahwa penipuan-penipuan yang terjadi dalam suatu komputer itu akan berkurang dengan adanya metode deteksi yang digunakan oleh suatu komputer. Nah, kemudian mengurangi kerugian akibat penipuan. Nah, seperti dibahasakan dari awal bahwa ketika adanya terjadi pencegahan dan pendeteksian komputer ini, maka kerugian yang akan dialami oleh suatu komputer, itu kerugian yang akan terjadi dapat berkurang karena adanya pencegahan dan pendeteksian tadi. Nah, kemudian yang berikutnya, manfaat yang berikutnya bahwa menuntut dan mempenjarakan pelaku tersebut. Artinya bahwa dengan pencegahan tadi atau pendeteksian ini, bahkan malah kita mengetahui bahwa pelaku tersebut adalah si ini, sehingga dapat kita ketahui bahwa pelakunya adalah ini, penipunya adalah ini, sehingga dan bahkan kita bisa menuntut mereka dan mempenjarakan pelaku tersebut. Kemudian selanjutnya, dalam sistem komputer sering terjadi menimbulkan pelanggaran dan kesalahan. Nah, di dalam pelanggaran dan kejahatan ini kan dapat merusak beberapa sistem komputer. Salah satu perangkat keras, yaitu adalah hardware. Jadi atau sesuatu yang perangkat keras yang dimaksudkan di sini adalah sesuatu yang dapat dilihat dan dapat disentuh oleh manusia, seperti keyboard, mouse, dan printer. Kemudian perangkat lunaknya. Nah, perangkat lunaknya yang dimaksudkan di sini adalah sesuatu alat yang dapat diikuti instruksi manusia dan
dan dapat diperintahkan manusia. Nah, baik itulah persentase dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.